Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufikur Rahman dengan NIM 231B148. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan tugas dari Ibu Nailul Fauziah selaku dosen pengampung mata kuliah teori kepribadian Universitas PGRI Jember. Saya akan menjelaskan teori kepribadian Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York dan meninggal pada 8 Juni 1970. Ia dikenal seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan kontribusinya terhadap psikologi humanistik. Maslow dikenal sebagai pendiri hierarki kebutuhan yang menjadi dasar bagi pemahaman motivasi dan pengembangan pribadi. Teori Abraham Maslow dikenal sebagai hierarki kebutuhan, menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia yang diturunkan dari paling dasar hingga paling tinggi. Tingkat tersebut adalah 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Saya akan menjelaskan satu persatu agar lebih terperinci. Pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar untuk makanan, air, tidur, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, kebutuhan untuk rasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. 3. Kebutuhan sosial, kebutuhan akan hubungan sosial, keintiman, dan penerimaan dari kelompok masyarakat tertentu. 4. Kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan penghargaan diri sendiri dan penghargaan dari orang lain, juga prestasi dan pengakuan dari orang lain tertentu. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh menjadi diri sendiri yang sejati dan mencapai tujuan hidup yang signifikan. Maslow berpendapat bahwa individu akan mencari untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi setelah tingkat yang lebih rendah terpenuhi. Konsep ini memenuhi bentuk dasar pemahaman motivasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori Maslow. Yang pertama, kelebihan. 1. Sifat demokratis lebih didominasi. Dengan diterapkan teori pembelajaran humanistik, suasana belajar akan lebih terasa demokratis. Yang kedua, peserta didik cenderung lebih aktif sehingga output belajar akan lebih maksimal. Yang ketiga, terciptanya suasana saling menghargai dan menghormati antar peserta didik dengan gurunya. 4. Sifatnya membentuk kepribadian siswa sebagai potensi. Teori humanistik yang berarti pembelajaran mengikuti jalan pikir dari siswa tersendiri mempermudah siswa untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang kelima, melatih guru menerima siswa apa adanya. Selanjutnya, dengan menerapkan teori humanistik ini, guru akan dilatih untuk menerima siswa apa adanya karena dalam proses pembelajaran nanti adalah untuk mengembangkan potensi serta bakat minat siswa. Selanjutnya adalah kekurangan. 1. Tidak bisa diuji dengan mudah. Teori humanistik yang sifatnya adalah pembelajaran psikologi kepribadian ini tidak bisa diuji dengan mudah karena tidak ada ukuran pasti. Sifat penyayang terletak pada diri seseorang. Yang kedua, terjadinya bias dalam tujuan. Kekurangan teori selanjutnya ini masih berhubungan dengan yang pertama, yaitu sifatnya kepribadian. Maka untuk mengetahui ukuran pastinya seseorang sudah berhasil atau belum tidak bisa ditentukan dengan jelas alias masih bias. Yang ketiga, sulitnya membedakan mana yang serius dan mana yang tidak serius. Memang teori pembelajaran ini membuat siswa lebih aktif dan kreatif untuk mengeksplor dirinya sendiri. Untuk murid yang memang serius belajar pasti memerlukan kesempatan dan mencoba hal-hal yang disukai oleh siswa tersebut. Tetapi berbeda dengan siswa-siswa yang tidak serius, tanpa adanya pengawasan dari guru sebagai fasilitator, justru akan membuat si murid menjadi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Yang terakhir, kekurangan dari teori kepribadian Maslow, yaitu nomor 4, kebebasan yang diberikan biasanya disalahgunakan dalam proses pembelajaran humanistik yang cenderung memberikan kebebasan lebih terhadap muridnya, biasanya cenderung disalahgunakan. Misal dalam kerja kelompok dan beberapa siswa hanya titip nama tanpa ikut bekerja. Saya kira cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang mengenai teori Abraham Maslow. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.